Polanya yang kemarin sama yang 2020 waktu saya di penjara gara-gara menolak Omnibus Law, kan sama pembakarannya, modusnya. Kan dibakar semua halte-halte itu. Sama persis. Modelnya sama saya lihat itunya. Jadi sebenarnya kenapa polisi dan tentara tidak mengungkap yang 2020? Nah, zaman Jokowi, awalnya Jokowi 2015 kalau nggak salah saya kan berusaha untuk menghancurkan si Reja Khalid. Iya kan? Iya. Kemudian kebongkarlah. Sempat itu ya? Sempat. Ketika menterinya sudah membongkar, malah menterinya yang dipecat kan oleh Jokowi, namanya Sudirman Said, ya kan? Nah berarti kita lanjut lagi nih, Bang. Ketika ada analisa itu, berarti ada perpecahan dong antara geng Solo dan kubu Pak Prabowo. Itu menurut saya sih pasti ya. Sejumlah influencer kompak memposting unggahan bertajuk 17+8 tuntutan rakyat transparansi, reformasi, empati dalam akun media sosial Instagram sejak Minggu 31 Agustus 2025 malam. Akumulasi keresahan masyarakat digambarkan dalam aksi 17+8. Yang tuntutan-tuntutan rakyat itu udah dikasih ke perwakilan pemerintah. Nah, menarik untuk ditunggu nih guys, gimana respon pemerintah terkait tuntutan-tuntutan tersebut. Tapi di balik hal itu, viral juga nih di sosial media tentang siapa sebetulnya dalang kerusuhan demo kemarin. Karena banyak banget versinya tuh, ada yang bilang katanya dari asing, ada yang bilang katanya mafia migas yang diberantas kasus korupsinya. Bahkan ada yang bilang juga katanya geng Solo. Nah karena banyak banget versinya, menurut gue pribadi, netizen tuh jadi bingung gitu loh. Sebenarnya apa sih yang lagi terjadi di pemerintahan Pak Prabowo? Nah hari ini gue udah kedatangan seseorang yang akan mungkin kita bahas tuntas. Beliau ini aktivis dari zaman Orde Baru dan senior gue di FISIP UI. Langsung aja kita sapa. Halo Bang Syaganda. Halo Bang Fajar. Thank you. Bang juga. Bebas terserah ya. Okay. Gimana Bang? Makasih udah mau datang ke RJ5 ya Bang. Sama-sama, terima kasih udah ngundang saya. Langsung aja kali ya. Bang, ini kan hari-hari PHK di mana-mana, cari kerja susah. Demo kemarin meluas gitu. Kalau menurut Bang Syaganda mungkin nggak sih demo kemarin tuh yang rusuh ada penyusupnya gitu? Kalau saya kan lembaga saya Great Institute ya. Mungkin satu-satunya lembaga yang melakukan research tentang Indonesia gelap. Ya kan? Dan Indonesia gelap itu kita mendapatkan 3 poin utama. Satu yang tadi disebut Fajar tentang kelangkaan lapangan kerja. Di mana anak-anak muda itu sekarang sangat sulit mencari lapangan kerja. Yang kedua, dia itu melihat korupsi merajalela. Mungkin imbas dari masa lalu. Ini temuan kita. Ya, yang ketiga baru dia melihat institusi, ya dalam hal ini institusi negara, kelihatan masih lama sekali untuk berubah menjadi pelayan publik gitu, pelayan masyarakat. Nah ini dari mulai Indonesia gelap, ya itu kira-kira di bulan Februari, Maret gitu sampai sekarang. Perasaan anak muda ini, kenapa memang ini seperti menunggu godot, kok belum ada pemerintah menyelesaikan persoalan ini. Nah, jadi ada keresahan itu yang selalu memicu, membuat potensi adanya demo, ya, ditambah dengan kasus kemarin teman-teman DPR flexing yang membuat mereka itu, kan ini kan isu itu kan gini, kalau kata Agus Salim mana dari fotonya? Wah, fotonya Agus Salim mana di situ ya? Iya, Pak. Bung Karno. Agus Salim bilang kan Leiden is Leiden. Jadi pemimpin adalah menderita. Kan itu artinya, kata Agus Salim, pendiri Republik kan. Tapi kan faktanya yang dilihat orang, lo kok nggak menderita gitu loh. Mikirin tunjangan, miliaran uang, mikirin poya-poya, dan individu-individunya itu istrinya, anaknya flexing, jalan-jalan luar negeri apa segala. Dalam dunia digital ini, kalau beda sama zaman usia saya, kita itu istri-istri pejabat misalkan kemana-mana kita nggak lihat. Zaman dulu kita demo itu cuma lihat pure kebijakan, jadi nggak ada soal sosok manusia kan gitu kan. Tapi sekarang orang paralel, dia lihat loh ini kok ngomong apaan nih, kita lagi susah dia ini gitu. Itu yang memicu
pertanyaan kedua Fajar tadi tentang penunggangan. Nah, kalau keresahan masyarakat ini tinggi, ya, ketika pemerintah Prabowo serius, ya, Prabowo-nya bukan pemerintahnya nggak jelas nih. Prabowo-nya itu berkali-kali melakukan suatu perang terbuka terhadap mafia-mafia koruptor-koruptor ini. Ya pasti tentu mafia dan koruptor ini pasti melihat juga bagaimana caranya dia menjatuhkan Prabowo. Jadi penunggangan itu pasti ada gitu. Nah, kemarin kan viral tuh, ada beritanya di mana-mana gitu Bang. Ya. Katanya mafia migas yang kemarin lagi mau diangkat kasus korupsinya sebagai dalang kerusuhan demo kemarin. Iya. Kalau menurut Bang Syahganda gimana tuh? Ya nggak tahu saya, tapi maksudnya gini, itu kan semua selama belum bisa kita dapat bukti, itu kan spekulatif. Ya misalkan habis demo tiba-tiba kita lihat Nadiem Makarim yang tersangkut dengan proyek 10 triliun Chrome laptop itu ditangkap kan? Iya. Langsung ditangkap sama Kejaksaan Agung. Nah ini kan pasti orang-orang ini juga punya kepentingan untuk melawan Prabowo, jangan sampai mereka ditangkap, karena ditangkap tuh buat orang-orang tuh kan yang selama ini terhormat bener di mata masyarakat, seperti Nadiem pendiri Gojek misalnya seperti itu kan jadi marah dong sama Prabowo. Kenapa aku ditangkap di zaman kamu gitu loh? Di zaman lalu kan aku nggak ditangkap, aku ini kan raja. Misalkan kayak Raja Khalid kan raja minyak yang terhormat sekali di acara anaknya Jokowi menikah di Solo kan dia kan tamu ini VIP kan si Raja Khalid. Oh sempat datang ya? Iya dong, kan itu beritanya ada kan gitu. Kayak gitu-gitu loh, maksudnya kok di zaman Prabowo mau dibuat jadi pesakitan gitu loh. Jadi kalau spekulasinya bisa saja mereka ini ya ikut menyiram, ya kan? Naturalnya mahasiswa dan rakyat nggak ada salah, mereka menuntut hak. Yes. Tapi penunggangan itu bisa jadi dilakukan untuk menggulingkan Prabowo gitu loh. Kalau Bang Syahganda sendiri tahu banyak nggak tentang mafia migas ini gitu? Kalau maksudnya gini, istilah mafia itu kan sebenarnya di zaman dahulu kala ya kan dianggap legal. Misalnya Petral kan gitu kan dianggap legal karena apa? Karena dia bagian dari sistem importir minyak kita. Minyak kita ini kan impornya itu berapa juta barel ya, 1 juta bisa 600.000 sampai sekarang mungkin 1 juta barel karena produksi kita kan makin lama makin turun terus dari 1 juta ke 600.000 barel ya per day. Jadi maksud saya sebenarnya itu dulu dianggap legal. Dia ambil komisi, dia kontrol permainan. Sama dengan beras juga. Ya beras ini gini misalkan, kita bisa tahu ada beras murah di Myanmar. Tapi mafia importir beras itu kontrol di Thailand. Gitu loh kalau beras. Kalau ini di Singapura untuk migas kan gitu. Ya kan? Nah Raja Khalid ini kan bosnya. Nah zaman Jokowi, awalnya Jokowi 2015 kalau nggak salah saya kan berusaha untuk menghancurkan si Raja Khalid. Iya kan? Iya. Kemudian kebongkarlah. Sempat itu ya? Sempat. Ketika menterinya sudah membongkar, malah menterinya yang dipecat kan oleh Jokowi, namanya Sudirman Said, ya kan? Sudirman Said itu menterinya yang diminta membongkar, kemudian Faisal Basri sebagai ketua tim pembongkaran mafia migas ini terbongkar, malah mereka dipecat sama Jokowi. Dua-duanya tuh? Iya, itulah pengakuan si menteri itu, Bapak Sudirman Said. Jadi dianggap nih legal terus dia, gitu loh, dianggap ini gitu. Nah, itu kemudian oleh Prabowo dianggap tidak legal sekarang. Prabowo bilang nggak bisa, enough is enough. Pokoknya semua yang merugikan negara mau dibabat sama Prabowo gitu. Itu yang saya tahu. Nah ini kan juga ada beritanya, mungkin kita baca dulu kali ini Bang. Nah, di berita ini kan disebutkan Bang, beberapa menteri memberi dukungan pada Pak Prabowo yang berani melawan mafia migas. Jadi dia posting pesan dukungan untuk Pak Prabowo gitu lah. Intinya berani melawan mafia migas. Yeah. Yang di berita yang lain ditulis kerugian itu sampai berapa ratus triliun. 1.000 triliun dong. 1.000 triliun? Bukan kerugiannya, 1.000 triliun itu kerugian negara. Korupsinya dia berapa kita nggak tahu. Yang 1.000 triliun itu. 1.000 triliun? 1.000 triliun ya. Wow. Gede ya. Oke. Beli kerupuk Indonesia ketutup tuh mau kerupuk. Luar biasa. Nah, terus? Ya. Bisa aja ya menunggangi itu ya. Bisa, sangat mungkin. Tapi kan kita kan nggak boleh, maksudnya gini, yang kita dukung itu harusnya Prabowo mengejar sampai Antartika itu. Jadi kejar aja Raja Khalid ini, karena dia udah tersangka kan.
kehebatan Prabowo ini kan sebenarnya satu-satunya di Republik ini ya presiden yang bisa mentersangkakan Reja Khalid. Itu kan udah hebat. Ya kan, yang lain kan enggak. Tadi saya udah bilang, ya kan waktu zaman Jokowi bukannya malah dia tersangka, dia malah undangan VVIP pernikahan anak Jokowi. Oke, 2015 sudah dibongkar kan sama menterinya atas perintah presiden juga. Kan gitu soal Reja Khalid ini. Nah, tapi untuk tersangka itu baru era ini kan dari zaman Soeharto dia udah jadi importir. Udah zaman Pak Harto. Iya, zaman Pak Harto udah jadi importir migas. Tapi kan baru ditersangkain oleh si presiden yang sekarang, Prabowo. Jadi kita apresiasi Prabowo-nya bisa mentersangkakan orang hebat ini gitu loh. Ada juga versi lain yang bilang gitu, kalau geng Solo dibalik kerusuhan demo kemarin. Nah, kalau menurut Bang Syaganda tuh gimana? Ya, jadi kan dia bisa berdiri koeksisten, namanya koeksisten itu masing-masing memang punya agenda. Bisa juga mereka saling kan, saling mendukung kan. Koeksisten kan tadi saya udah bilang, yang punya kepentingan terhadap isu anti DPR ini siapa kan? Kalau penilaian saya, tentu orang yang dirugikan secara langsung, ya kan? Langsung itu adalah ketika DPR mengatakan dia akan memproses surat dari forum perwira TNI, jenderal-jenderal itu ya, ada Pak Tri Sutrisno juga, untuk pemakzulan wakil presiden. Kan gitu. Jadi wajar orang berspekulasi kan bahwa dia ini punya keinginan untuk mengecilkan DPR. Memang akhirnya sekarang jadi kecil kan DPR. Gara-gara DPR dirujak sama netizen, dihajar sama orang rumahnya, dijarah apa. Sekarang kan jadi hancur image-nya DPR ini. Iya nggak? Jadi DPR-nya ke titik nol. Jadi dia berhasil membuat DPR ini nggak tinggi. Karena kan kalau DPR ini tinggi ya dia bisa majulin orang. Kalau sekarang kan dia tiba-tiba udah hancur. Nah, maksud aku itu punya kepentingan. Kan kalau kita mau cari penjelasan analisis, analitik terhadap kenapa orang itu, geng Solo itu punya kepentingan gitu loh. Di luar ya spekulasi yang coba diungkap para ahli-ahli IT, medsos, big data, dari mana awal muasal ajakan untuk menyerang DPR ini yang tanggal 25. Ya kan beberapa tokoh-tokoh influencer apa segala itu kan dia menganalisa dan memberitahu ini loh asal muasalnya ini geng Solo gitu loh. Kan ada sebagian yang membuka itu gitu loh. Misalkan Peri Irwandi misalnya gitu. Misalkan. Ini kan tanggal 25. Ini kan it's not a rocket science gitu loh. Untuk nyari misalnya ini video Gibran pro masyarakat bubarkan DPR. Misal saya tidak tahu ya. Hashtag bubarkan DPR itu ya? Iya, hashtagnya itu dari mana muasalnya gitu. Nah berarti kita lanjut lagi nih Bang. Ketika ada analisa itu, berarti ada perpecahan dong antara geng Solo dan kubu Pak Prabowo? Itu menurut saya sih pasti ya, karena apa? Karena kan secara prinsip kan memang ini kan dua ini, antara minyak dan air ya. Antara Prabowo dan geng Solo ini. Ya kan karena dua kali kompetisi kan, 2014, 2019 dengan platform yang beda. Ya kalau di Amerika misalkan satu Republik, satu Demokrat, ya, itu platformnya pasti beda gitu loh. Cuman Prabowo memang dia melakukan istilah saya kudeta merangkak kan. Bagaimana dia masuk dari dalam. Itu kan dilakukan oleh Putin juga di Rusia. Dia mendompleng Yeltsin. Dulu kan Boris Yeltsin dulu presidennya. Putin mendompleng. Nah, ini juga Prabowo akhirnya mendompleng Jokowi. Nah, tiba-tiba Prabowo sekarang mau keluarin aslinya. Aslinya itu apa? Dia anti korupsi misalnya kayak gitu. Langsung kebelah nih. Karena dari geng lama ini kebanyakan korupsinya itu ada gitu loh. Kayak penangkapan menteri kan. Sekarang kan menteri yang ditangkap udah berapa. Belum lagi yang tersangka ini menteri agama. Nanti macam-macam lagi lah menteri yang akan dijadikan tersangka kan. Nah ini agak beda. Itu baru dari sisi korupsi, belum lagi paradigma pembangunan, di mana upah buruh misalkan sama Prabowo dinaikin 6,5%, sementara di era Jokowi rata-rata 1% kenaikan upah, ini 6,5, jadi macam-macam beda gitu, jadi akhirnya terjadi konflik gitu loh. Nah konflik ini bukan konflik yang sifatnya personal, ini konflik karena kebijakan, karena paradigma, akhirnya benturan gitu loh, itu pasti terjadi. Berarti bisa dibilang kalau kata Bang Syaganda kayak gitu, sekarang ada matahari kembar yang di pemerintahan? Iya pastinya mungkin sampai kemarin ya sebelum kerusuhan. Kalau sekarang mungkin Prabowo udah mengambil alih ya katakanlah 80% mungkin kontrol di tangan dia ya. Kalau kemarin-kemarin mungkin ya kayak pertama Oktober 2019
2024 kan waktu Prabowo sudah menseleksi kabinet secara profesional yang dipimpin oleh Burhanuddin Abdullah kan gagal karena diketahui oleh publik ya dipantau publik bahwa kekuatan lama itu minta 16 sampai 17 menteri dan Prabowo akhirnya nyerah kan. Nah, kenapa saya tahu karena salah satunya teman saya Pak Jumhur Hidayat sudah lolos seleksi di seleksi 5 profesor yang dipimpin Profesor Burhanuddin Abdullah, ditanya di ini fit and proper test apa segala, lolos dia. Nah, kenapa kita tahu waktu November 2024 ketika Pak Jumhur ini sebagai ketua buruh diundang presiden ke istana, dia bilang, "Jum, kamu kan ngerti kan? Harusnya kamu menteri saya." Loh, enggak tahu Pak. Dia bilang, "Wah, lu pura-pura nggak tahu. Harusnya kan kamu menterinya." Jadi kita tahu bahwa proses yang dilakukan oleh Profesor Burhanuddin Abdullah itu udah lolos, tapi nggak terjadi gitu loh. Jadi saya tahu bahwa itu memang spekulasi bahwa dibajak Pak Presiden kita ini Oktober lalu terjadi. Nah sekarang saya lihat dia cepat ini mungkin recovery lah dengan kejadian kemarin gitu. Saya coba sebagai orang awam yang netral gitu ya, Bang. Yeah. Dengan tadi jawaban dari Bang Syahganda gitu, saya jadi mikir gitu, kok bisa gitu ya? Yang tadi kata Bang Syahganda kudeta merangkak gitu, tapi kan kayak nggak masuk akal aja gitu. Terjadi tusuk menusuk itu gitu. Loh kalau anak-anak muda Indonesia ini kan tahu lah ya bahwa Indonesia ini kan sejarahnya itu kan sejarah tusuk menusuk ya. Coba lihat Amangkurat I, Amangkurat II, ya raja-raja Jawa, raja-raja Delhi juga apa segala itu kan raja-raja mana-mana lah di Indonesia ini kan selalu kan tusuk menusuk kan untuk merebut tahta kan dulu. Jadi saya pikir selalu di Indonesia ini tidak bisa lepas dari nggak bisa lepas dari tusuk menusuk di dalam kerajaan itu, di dalam kekuasaan elit itu. Nah persoalannya kan sekarang Prabowo ini kan memang dia ini besarnya kan di Inggris ya. Dia sekolah SMP, SMA di Inggris. Bapaknya pas pelarian di zaman Soekarno kan bapaknya pendiri Republik Indonesia kan, pendiri partai PSI apa segala. Jadi mungkin dia punya tradisi negara itu dalam pengertian pemikir-pemikir besar itu. Misalkan Rousseau, John Locke, Hobbes, Thomas Hobbes, macam-macam Thomas Paine apa segala. Jadi negara itu harus hadir gitu loh. Nah kalau Jokowi kan dulu kan dia nggak punya perspektif ya, dia katanya muncul dari gorong-gorong. Dan bukan kita nggak senang orang dari gorong-gorong jadi presiden ya silakan aja, tapi maksudnya dia nggak punya disebut political view. Ya jadi kalau Pajar dulu kuliah politik kan ngerti bahwa pemimpin tuh political view-nya harus ada kan gitu. Nah Prabowo ini punya political view, dia pengen menjadikan negara hadir. Ini yang jadi problem ketika ekosistemnya tidak begitu. Ekosistemnya ini apa yang disebut sebagai dalam teori Marxian itu bahwa negara itu adalah alat oligarki ya atau alat kapitalis untuk melaksanakan cita-citanya. Jadi bukan alat untuk rakyat, tapi alat daripada pemilik modal. Nah benturan lah. Kalau kemarin kan alat pemilik modal. Zaman Jokowi. Negara cuma dipakai kan, misalkan undang-undang Omnibus Law. Mereka buat dalam tempo sebulan itu Omnibus Law selesai, misalnya gitu. Nah di zaman Prabowo, undang-undang itu dihancurin. Prabowo nggak mau, dia bilang nggak ada Omnibus Law. Karena di dalam undang-undang Omnibus Law itu dinyatakan setiap perampokan tanah negara yang dilakukan oleh oligarki, dibuat sawit-sawit apa segala itu bisa diputihin. Di tanah-tanah hutan, di tanah-tanah negara, tinggal dikasih aja uang. Totalnya itu kira-kira hitungannya 300 triliun. Pernyataan dari Pak Luhut Panjaitan waktu dia bicara isu pemutihan tuh, dia bilang kita mau apa lagi? Ini bisa diputihkan. Undang-undang mengatakan bahwa ini memang harus diputihkan. Coba di googling, ada. Ya kan? Nah tapi oleh Pak Prabowo nggak bisa, dia bilang. Nggak bisa negara menyerahkan harta-harta kita kepada perampok. Diambil alih oleh Prabowo 3,1 juta hektar sekarang kan dia kasih ke negara, dibuatlah BUMN Agrinas untuk mengelola itu, dipimpin oleh Jenderal sekarang Agus Sutomo kalau nggak salah saya. Nah ini kan Prabowo ini membuat langkah-langkah yang membuat orang yang tadi oligarki ini stres semua gitu loh. Gitu. Tapi gimana Bang kalau misalnya tadi Bang Syahganda bilang
Pak Prabowo lagi kudeta merangkak gitu. Oh iya pas naiknya kan. Nah, Kan naiknya dia pura-pura ikut Jokowi lah kira-kira gitu kan. Bagaimana supaya dia dapat kepercayaan kan. Betul. Karena di Indonesia ini kan selalu pemenang pemilu dikontrol oleh presiden sebelumnya kan. Kalau Selalu misalkan, begitu ya? iya dong. Kalau SBY dulu pro pada Jokowi. Prabowo, menang Prabowo kan. Cuman kan dia Prabowo kan ditunjukkan nama SBY bahwa SBY nggak suka Prabowo waktu itu. Makanya BUMN ya misalkan dulu Dirut BUMN Pelindo, RJ Lino ya kan menjadi pendukung Jokowi, misalnya gitu-gitu kan di 2014. Kalau di zaman dulu itu bahkan nggak boleh BUMN terlibat dalam dukung-mendukung kan. Tapi zaman itu kan orang-orang BUMN-nya SBY itu banyak yang pendukung Jokowi. Walaupun Demokrat pada saat itu netral gitu. Iya, dia pura-pura netral lah waktu itu ya. Oke. Iya ya. Gitu. Oke. Tapi boleh nggak saya mikir gini Bang? Kan tadi Bang Syahganda bilang Pak Prabowo kudeta merangkak gitu, terus akhirnya mulai menunjukkan jati dirinya gitu. Tapi sebenarnya nggak juga gitu. Koalisi juga kok gitu misalnya. Nah, itu kan problemnya itu kan elektoral yang saya sebut tadi kan. Elektoral ini kan memang nggak bisa nggak koalisi, nggak bisa tanpa dukungan partai lain untuk mencapai tujuan tadi kan. Maksudnya kayak pidato dia gitu, hidup Jokowi gitu. Hidup Jokowi! Itu bukan, misalnya gini, kan gini nih, merangkak ini bagaimana cara merangkak? Ya kan, dia harus minta Jokowi dukung dia kan gitu kan? Iya. Dia minta anaknya untuk dukung dia jadi wapres, kan kira-kira gitu. Iya. Betul nggak? Nah supaya Jokowi itu mengerahkan semua kekuasaan dia, ya kan, baik logistik, aparat, apa segala untuk menangkan Prabowo. Kan itu yang terjadi kemarin. Bahkan bisa didesain undang-undang, konstitusi itu bisa didesain untuk ini kan, untuk memuluskan Gibran jadi wapres. Itu kan udah aneh kan, kita melanggar aturan-aturan yang udah baku. Iya. Nah, itulah dia merangkaknya. Nah, kemudian hidup Jokowi apa tadi kan itu kan tadi kan karena keseimbangannya ini sampai kapan? Bahwa dia dari proses elektoral tadi untuk mendapatkan kekuasaannya menjadi terbebaskan, bahwa dia nggak tergantung pada elektoral lagi. Nah, sekarang udah terjadi kan. Oke. Tapi berarti yang demo kemarin itu kalau kata Bang Syahganda 80% lah misalnya Pak Prabowo udah nguasain gitu ya. Berarti kecolongan juga dong ada yang rusuh-rusuh itu. Ya pasti. Karena kan tadi kan yang saya bilang tadi kan itu kan orang itu jangan selalu normatif mikirnya, tapi mikir juga bahwa ada kekuatan-kekuatan liar yang memang tidak bisa dikendalikan. Ya kekuatan-kekuatan liar ini yang memangnya harusnya Prabowo itu menuntut kepada TNI dan Polri untuk bongkar kan. Oke. Iya kan? Apa kepentingan mereka? Misalnya gini, polanya yang kemarin sama yang 2020 waktu saya di penjara gara-gara menolak Omnibus Law, kan sama pembakarannya, modusnya. Kan dibakar semua halte-halte itu. Sama persis. Modelnya sama saya lihat itunya. Gimana cara orang di YouTube kita lihat di ini ya, di apa? Gerakan mereka tuh ngebakar halte apa segala sama. Jadi sebenarnya kenapa polisi dan tentara tidak mengungkap yang 2020? Itu kan udah 5 tahun lalu. Kalau keungkap kan sebenarnya dia bisa gampang nyari yang di 2025 ini. Iya. Saya agak lupa yang 2020 tuh gimana? Coba aja nanti. Ya, waktu tanggal 13 Oktober itu waktu undang-undang Omnibus Law itu, waktu mau demo atau tanggal 8-nya itu, yang kebakaran di Jakarta. Coba lihat, sama kan? Ini kan yang 5 tahun lalu baru kebakaran yang di mana-mana di Jakarta kan, halte-halte apa segala. Kalau nggak salah Omnibus Law itu bareng sama RUU KPK ya kalau nggak salah. Nggak, KPK abis itu lagi. Oh setelahnya. Setelahnya lagi karena Jokowi setelah dia berkuasa di periode kedua itu, sebelumnya kalau nggak salah, sebelum atau setelah deh. Lupa agak. Lupa itu pokoknya ada dia mau rubah KPK itu di bawah kontrol dia. Tadinya kan independen. Dewan apa namanya itu, Dewan Komite atau apanya itu di bawah presiden, gitu loh. Iya ya. Waktu itu saya ikut demo juga itu. Ikut ya? Iya. Masih mahasiswa itu? Enggak. Oh, nah. Udah bikin konten juga. Iya. Sambil konten sambil demo.
Ada. Ini pertanyaan selanjutnya Bang. Berarti kan sekarang kita mau nanya nih, karena banyak juga yang kritik gitu. Kalau menurut Bang Syahganda, pembisik-pembisik di sekitar Pak Prabowo ini udah ngasih info sama masukan itu udah tepat belum sih sekarang gitu? Ya pastinya belum lah. Pastinya belum. Maksudnya secara keseluruhan belum kan. Karena apa? Karena kan kelompok yang lama ini kan pasti punya orang di istana kan. Gitu loh. Oke. Contoh satu nih Rocky Gerung. Ya, pada saat retreat di Magelang yang kepala-kepala daerah yang terpilih ya itu jadi kepilih kalau nggak salah Januari dia retreatnya ya kalau nggak salah saya. Rocky itu namanya menurut Mendagri ada namanya untuk menjadi pelatihnya. Bang Rocky Gerung nih? Rocky Gerung. Tapi kemudian kan dicoret kan terakhir kan. Oh dicoret? Dicoret kan hilang kata Rocky ke saya ya. Dia udah disetujui presiden juga dicoret. Ya kan? Nah, kemarin hari Senin kan waktu tokoh-tokoh kumpul di istana, ada orang yang ini tokoh buruh nanya ke presiden. Presiden bilang, loh kamu ngapain di sini? Kamu nggak saya undang. Kok ada di sini? Dia bilang. Dia langsung nanya ke Mensesnek sebelahnya. Kenapa ini orang ada di sini? Mensesneknya tuh, maaf pak, salah, ya kan? Kenapa bisa masuk? Padahal presiden nggak ngundang. Itu didengar oleh 3 narasumber, sumber yang cerita ke saya 3 orang yang hadir. Gitu loh. Orang itu digituin sama presiden. Loh, kenapa Anda di sini? Gitu loh. Nah, ini kan artinya istananya belum steril kan gitu. Jadi kenapa belum steril? Karena pasti orang-orang lama tadi kan masih ada bercokol di situ gitu. Jadi pembisik ini tetap belum sepenuhnya bisa dikendalikan gitu loh. Makanya beberapa kali tuh kadang Menteri Pak Prabowo bilang apa, akhirnya Pak Prabowo-nya bilang apa gitu ya. Sering kan di media kayak gitu ya? Banyak. Banyak. Maksudnya sinkronisasi di dalam pemerintahan tuh kurang mantap juga ya. Jadi misalnya kasus 4 pulau yang di Sumatera Utara diserahkan ke Aceh kan. Kalau dulu itu kan Mendagri, Cap Mendagrinya itu kan dia harus koordinasi dengan beberapa menteri, sehingga beberapa menteri mantau kan dan memberi masukan nanti supaya presiden kemudian menyetujui Cap Mendagri itu. Nah kemarin kan enggak, dia sendiri kan. Nah karena apa? Karena ada kalau nggak salah Kepres itu sudah dirubah di tahun 2022, di mana Mendagri dibiarkan sendiri. Nah kemarin itu untung cepat ditangani kan, kalau nggak Aceh bisa merdeka kan. Berontak kan, karena Aceh ini kan sensitif, apalagi gubernurnya kan mantan kombatan GAM kan. Nah banyak lagi kasus yang Bahlil LPG 3 kg yang dibela oleh juru bicara PCO itu, si Hasan Nasbi, atas nama istana. Dia bilang istana menyetujui LPG 3 kg itu dihapus dari eceran-eceran. Kan besoknya langsung di stop sama presiden, misalnya kayak gitu. Jadi banyak yang ini, yang terakhir itu kan yang soal rekening PPATK misalnya seperti itu, ya kan. Nah, maksudnya memang banyak yang sistem koordinasi dan juru bicara ini mungkin dia rebut-rebutan pengaruh dengan pembisik tadi gitu loh. Iya, bisa jadi. Tapi berarti kalau kayak gitu bukannya Pak Prabowo tersandera gitu ya? Maksudnya jadi nggak bisa jalan cepet gitu? Iya maksudnya tetap jalannya terseok-seok juga. Dan tapi beda tetap, pandangan lagi gitu. Iya makanya menurut saya jalan terseok-seok, tapi kan beberapa garis besar kan dia udah lakukan. Garis besarnya misalnya gini, ketika upah buruh naik 6,5%, iya kan minimal kan ada 30 sampai 50 juta orang ya. Orang karena dibagi 4 misalnya satu kakak ada 3-4 orang misalnya gitu. Itu kan berarti kan di kalangan rakyat kecil tuh ada daya beli yang meningkat. Nah ketika Pak Prabowo minta harga beras gabah petani dinaikin 6.500 minimum harganya, itu kan juga ada di pedesaan ada peningkatan ini. Nah itu kan bisa diukur dengan indikator, misalkan nilai tukar petani naik. Nah kayak gitu-gitu kan. Jadi yang keputusan presiden itu memang banyak juga yang tidak bisa dibantah, itu langsung membuat dia ada ada kesejahteraan yang naik, yang tidak bisa terganggu oleh menteri-menterinya tadi, yang tidak sinkron tadi, karena udah presidennya mau ini gitu loh. Tapi banyak juga yang lain tadi
Ya seperti LPG tadi gangguan, ya nanti mungkin subsidi BBM gangguan, PPN 12% yang nggak jadi naik gangguan gitu-gitu loh. Yang kemarin PBB Pajak naik karena transfer daerah diturunin, gitu-gitu. Ini koordinasinya masih acak adut gitu. Gitu. Perlu nggak dilakukan reshuffle kabinet segera gitu? Ya harusnya ya dari evaluasi. Harusnya 1 tahun kan, tapi menurut saya sih dengan kejadian Agustus ini udah bisa sekarang juga dilakukan pemecatan gitu loh terhadap menteri-menteri yang memang tidak sejalan lagi dengan presiden gitu. Siapa Bang yang harus segera diganti gitu, harus segera di reshuffle? Kalau dari lembaga saya itu kan masih research yang based on kinerja ya, tapi yang based on performance ya misalkan kayak Budi Ari kan itu performance ya udah terungkap di pengadilan bahwa dia dianggap dapat aliran judol atas kebijakannya, misalkan dia Menteri Koperasi misalkan, atau Menteri Kesehatan yang dia musuhan dengan seluruh profesor doktor dari Fakultas Kedokteran se-Indonesia, misalnya seperti itu ya kan, atau siapa lagi ya misalkan yang bisa diindikasikan dia performance-nya udah memang nggak bisa dipertahankan di kabinet yang idealis gitu. Nah tapi yang based on kinerja tentu harus, saya masih nunggu sebulan lagi tim saya ininya gitu melihat hasilnya, ya? Indikator-indikator karena saya mau lihatnya di 20 Oktober ya, jadi 1 tahun gitu. Oh per 1 tahunnya? Iya per tahun gitu. Tapi kalau dari Abang sendiri gitu, misalnya taruhlah indikatornya selain kinerja lah gitu. Iya. Siapa sih yang tepat gitu misalnya masuk ke posisi sekarang gitu di menteri-menterinya yang menurut Abang kayaknya kalau masuk dia cocok nih sama Pak Prabowo deh gitu? Menurut saya sih Prabowo itu kan senang mikir ya. Pasti jadi kalangan kampus itu mesti jadi andalan untuk source of person ya untuk jadi menteri-menteri ya. Nah, ya harapan saya sih bisa 30-40% tuh profesor-profesor doktor dari kampus-kampus di Indonesia ini ya the best 10 lah, 10 kampus terbesar misalkan bisa menyumbangkan nama-nama untuk jadi menteri-menteri di kabinet presiden gitu. Kalau person saya nggak bisa ya, saya nggak tahu juga saya ini ya. Tapi saya misalnya UI kampus kita misalnya nggak ada yang canggih-canggih untuk jadi menteri bidang ini, menteri bidang itu kan pasti banyak. Kan? Gitu. Nah kemarin juga viral nih Bang gitu ya, bahwa kerusuhan demo kemarin itu disebabkan oleh asing. Kalau menurut Bang Syahganda itu gimana? Ya itu yang memang menurut saya kan potensi-potensi kan ada ya. Maksudnya gini, ada persoalan geopolitik satu. Geopolitik ini kan kita berusaha untuk membuat Prabowo ini melakukan politik luar negeri yang bebas aktif. Bebas aktif itu based on bilateral relation. Ya, misalkan dia sama Cina one to one, sama Rusia one to one, sama Amerika one to one, sama ini one to one. Misalnya kayak gitu ya kan, Perancis one to one. Ini kan tentu banyak kepentingan bisnis orang yang selama ini dalam pola lama terganggu juga. Iya dong, karena dia misalkan kalau ketemu Rusia, dia pengen misalkan bisnis nuklir Rusia yang pasok. Ya pemain energi nuklir yang udah merasa tadinya udah mau menang di Indonesia, ya dia misalnya kayak dulu Bill Gates diundang ke Indonesia, ya beberapa bulan lalu, Bill Gates ngomong tentang nuclear power, misalnya gitu, nuke power. Nah kayak gitu-gitu pun pasti ada yang terganggu. Kalau misalkan nuklir juga kita buat di Bangka Belitung, mungkin Singapura terganggu, misalnya kayak gitu. Jadi banyak asing pasti yang terganggu kepentingannya, belum lagi asing-asing yang menguasai hutan, tambang, hilirisasi, apa segala. Indonesia ini kan buat pesta orang asing selama ini kan. Jadi kita ini kekayaan kita dari zaman VOC kan di istilah Prabowo tuh dikeruk triliunan dolar kan ke luar negeri. Sekarang Prabowo tuh mau menahan itu. Nah wajar asing ini pasti juga main gitu loh. Tapi apakah seperti kata beberapa media asing bahwa itu George Soros lagi, ya itu saya nggak tahu. Ya kan karena kalau George Soros itu kan pemain lama yang paling handal. Tapi apakah dia masih cukup masih terlibat dalam permainan ngancurin negara-negara kayak Indonesia tahun 98, saya nggak ngerti juga sekarang. Kemarin itu kan viral juga gitu Bang ya. Jadi
sempat statement-statement, analisa-analisa yang bilang bahwa Pak Prabowo itu cuma dikasih jatah waktu 2 tahun aja gitu, habis itu dilengserin. Iya. Nah itu bener nggak tuh Bang? Ya kalau menurut saya percaya itu. Loh, percaya itu. Percaya? Iya, bahwa itu akan dilakukan oleh orang dalam deal itu gitu loh. Jadi dealnya itu, dia itu karena kudeta merangkak, dia dikasih kesempatan cuma 2 tahun gitu loh. Okay. Tapi Prabowo sendiri kan sadar diri bahwa itu deal seperti itu kan deal yang tidak bermoral. Iya kan? Jadi menurut saya kalau rakyat udah pasti dukung dia. Sampai sekarang rakyat kan dukung Prabowo kan. Tidak mendukung Gibrannya. Kecuali PSI kan. Tapi yang rakyat secara keseluruhan ini kan dukungnya Prabowo. Jadi sebenarnya Prabowo tuh moralnya tuh masih kuat selama rakyat mendukung dia untuk tetap jadi presiden. Dan rakyat kan nggak mau ada deal-deal yang kemudian merugikan rakyat. Karena nggak boleh dong elit kemudian geng Solo misalkan sama Prabowo deal-dealan terus rakyatnya bilang oh terserah lu, nggak enak aja. Yang marah sekarang kan orang justru bilang ini negara-negara kita. Dan kita sendiri harus mengontrol arah negara itu. Kan ini yang terjadi sekarang. Makanya orang pengen ngontrol langsung kan. Melalui dunia media sosial dan lain-lain gitu. Iya ya. Nah ini mungkin perlu dibilang juga ke teman-teman ya. Bahwa kita bahas ini tuh sebenarnya bukan gua buzzer Pak Prabowo. Gue juga bukan buzzernya Pak Jokowi juga gitu ya. Tapi memang ini melihat situasi memang lagi viral gitu. Nah aku butuh pandangan Bang Syaganda gitu ya terkait isu-isu memang lagi. Nah, karena ini kan diangkatnya kan udah lama kan. Betul. Oleh Bu Kony Rukandini dan itu sampai sekarang belum dibantah oleh orang yang dia catut namanya kan. Oke. Namanya Rosan. Harusnya Rosan kan membantah. Kalau nggak salah udah deh Bang. Di berita kalau nggak salah udah. Udah ada. Saya nggak tahu, tapi saya percaya itu sih. Percaya Bu Kony info dia itu saya bisa percaya. Soalnya kadang netizen gini Bang, kemarin saya undang Pak Anies, tiba-tiba komen, oh RJL sekarang anak abah gitu. Terus kemarin saya bahas Pak Prabowo, terus netizen komen, RJL masuk rezim gitu. Nah terus kita harus undang siapa? Iya. Ya maksudnya undang orang di kotak-kotakin. Maksudnya kan sebenarnya kan seperti saya ini kan bukan ini, saya kan juru bicara Anies. Waktu Pilpres. Jadi ketika saya misalkan sekarang melihat Prabowo itu masih ya baru belum setahun juga belum ini, terus kita mau kritiknya gimana? Betul. Ya kan? Kan menurut saya nggak masuk akal dong. Bisa kita kritik kebijakannya, kita itu. Tapi so far tim saya semua melihat bahwa Prabowo ini memang dia tuh sungguh-sungguh gitu loh untuk membangun bangsa ini. Saya itu kan punya big data. Saya beli big data dari sebuah perusahaan big data. Kemudian beberapa ahli-ahli permodelan di kantor saya itu membuat model-model apa segala. Kita kasih keywordnya, kemudian asta citanya, ininya kita tarik semua. Memang Prabowo tuh nggak ada ininya gitu, nggak ada bohongnya gitu loh. Yang salah ini masih adalah antara mimpinya Prabowo, cita-citanya dengan implementasi. Nah disitulah pertanyaan tadi dari Fajar tadi itu kenapa menteri-menteri perlu dievaluasi kan itu kan. Sebenarnya di situ aja problem kita. Bukan kayak dulu. Kalau dulu itu kan misalnya gini, kalau di rejim lalu itu kalau ada kebijakan itu berpotensi kebijakan itu ada untungnya buat yang personal, jadi namanya personal interest. Makanya ada menteri zaman dulu, beberapa menteri kalau dilacak ya, dia tuh bisa dalam 10 tahun pemerintah jadi pembayar pajak terbesar di kabinet itu, dan mungkin di Indonesia salah satu yang pembayar pajak terbesar. Bagaimana dalam 10 tahun berkuasa udah jadi orang konglomerat kan? Gila kan? Artinya kan personal interestnya jalan terus di situ. Ya nggak? Nah kalau Prabowo kan nggak ada personal interestnya, belum ada sampai sekarang, sampai per hari ini, nggak tahu besok, ya kan? Tapi saya lihat belum ada, misalkan dia suruh keluarganya atau apanya masuk jadi pengganti Reja Khalid, belum saya lihat tuh. Jadi kita ngelacak juga, kalau gitu saya hajar juga gitu loh. Belum ada misalkan geng Prabowo tiba-tiba jadi pebisnis di sawit-sawit ini, ya personal interestnya belum saya lihat. Ini masih negarawannya gitu loh. Jadi buat saya apresiasi. Tapi jangan kemudian dipikir kita misal anak abah atau anak apa, saya nggak penting itu juga. Karena saya kan di dunia ini kan udah dari tahun umur saya 20 tahun udah sampai sekarang 60 tahun, saya 40 tahun hidupnya begini. Ya kan? Jadi kalau orang mau curiga, yang curiga ya kita bilang, lu siapa ya? Dan lu selama ini di mana kan gitu. Benar-benar. Berarti kalau dari analisa Bang Syaganda gitu ya,
program-program Pak Prabowo ini belum jalan berarti ya? Udah mau setahun. Iya, belum sepenuhnya jalan dong. Ya kan, misalkan dalam teori sosial yang namanya MBG itu kan mengekstensi program welfare state. Ya, kalau welfare state itu kan udah kita kenal di Belanda, di Jerman, di Skandinavia apa segala. Tapi ditambah makan bergizi gratis itu mirip Cina di zaman Mao Zedong. Jadi sosialisnya terlalu sosialis gitu loh. Nah, Prabowo mau masuk ke sana, saya lihat. Nah, tapi itu kan susah. Karena apa? Satu, soal anggaran, keterbatasan anggaran. Yang kedua, kalau anggaran itu terbatas, ya dalam teori social welfare approach, pendekatan social welfare dari masyarakat, ya community welfare apa, itu harusnya dia melibatkan kelompok-kelompok masyarakat, ormas-ormas, PGRI, guru-guru apa segala, supaya itu saling tolong menolong. Jadi negara itu punya uang, tapi uangnya kurang. Nah, bagaimana Muhammadiyah, NU, Persis, apa sekolah-sekolah ikut membantu? Ini kan enggak. Jadi akhirnya kayak jatuhnya project. Makanya ini menurut saya agak sedikit misleading, misalkan MBG. Tapi cita-cita dia ngasih makan rakyat untuk menghancurkan stunting, itu kan harus kita akuin dong, bagus. Itu kalau orang tahu teori-teori sosialnya. Naikin upah buruh misalkan 6,5, itu apa? Pertama dia kan adjust ya basic upah buruh yang selama ini hancur 10 tahun di zaman Jokowi. Kenaikan rata-rata 1%. Nah, sekarang di adjust sama Prabowo ya kan supaya dia tuh naik sedikit ininya apa namanya basicnya. Nah, kalau zaman dulu sebelum Jokowi itu kan orang ngitungnya itu kan upah layak itu, KHL itu ya. Itu kan based on 64 sampai 84 item. Termasuk sikat gigi, odol, minyak wangi kalau buruh wanita apa segala kan. Itu kan dihilangin oleh Jokowi. Hanya dibilang kamu dikalikan inflasi. Ya kan? Nah, makanya dalam konteks kemarin banyak pengusaha marah sama Prabowo karena menurut mereka upah buruh itu naiknya 2% aja udah cukup. Karena sesuai dengan inflasi. Tapi Prabowo naikin 6,5. Gitu loh. Nah, kan kita apresiasi dong. Ya kan, karena apa? Karena dia berpikir tentang kemakmuran bersama. Kalau di Cina nama itu sekarang diterapkan oleh Xi Jinping ya, itu namanya common prosperity. Jadi adalah kesejahteraan untuk bersama. Nah, sekarang dia misalkan buat namanya Patriot Bond. Ya, kalau orang-orang yang ngerti tentang saham, tentang bond apa segala, dia minta orang-orang kaya ini ya, lu sekarang mau nyumbang sama negara nih, lu jangan nyumbang ke kantong gua. Jangan, kata Prabowo, lu nyumbang ke negara melalui Patriot Bond. Patriot Bond inilah yang nanti akan digunakan Prabowo kalau nggak salah 50 triliun ya bond itu yang dia isu ya, itu untuk membangun industri-industri yang program-program Prabowo yang strategis ini. Dan itu kan Prabowo bagus dong. Dia bukan untuk kantong dia, tapi dia minta konglomerat yang punya uang banyak ini beli bond itu gitu loh. Ya kan, dengan bunga yang tidak tinggi. Selama ini kan orang maunya bunganya 7%, 7,5%, ya kan, buat samurai bond, buat macam-macam bond. Nah, ini kan kita apresiasi dong. Masa kita nggak apresiasi Prabowo udah bagus, nggak diapresiasi, kan kita sinting juga gitu loh. Itu yang saya bukan menjilat, nggak. Kalau menjilat, saya udah ditawarin, saya nggak mau sampai sekarang kan. Gitu. Tapi kalau kayak kemarin tuh kasus Nadiem Makarim gitu ya, pandangan Bang Syahganda melihat Nadiem kan kemarin bilang ya, bawa Tuhan bahwa dia katanya ngambil sepeser pun enggak gitu. Kalau pandangan dari Bang Syahganda itu gimana? Ya, skandal itu kan macam-macam ya. Kan yang kita, kalau saya kan pertama kalau saya melihat ada perusahaan atau pengusaha yang masuk, dia itu kan bisa curi uang di dalam kekuasaannya langsung, misalnya kayak gitu ya kan. Dia misalnya proyeknya tadi ya, proyek. Tapi bisa juga leverage yang dia jual kan. Ketika dia jadi menteri leverage. Nah, leverage ini yang dicurigain orang mengakibatkan Google kalau nggak salah saya atau apa injek $100 juta kan ke perusahaan Gojek kan, perusahaan Goto ya. Itu coba di Google lagi deh itu omongan saya itu. Itu kan ada leverage. Ya nggak, Fajar nanti misalkan jadi gubernur, itu leverage-nya tinggi. Nggak usah ngambil uang di APBD, tinggal minta orang, ya rumah gue lo beli dong. Karena namanya, rumah Fajar nih gue beli nih, naik harganya. Itu namanya leverage kan gitu kan. Itu kan juga bentuk yang kurang pantas. Ya kalau di negara-negara beradab kayak gitu, biasanya dianggap sebagai bagian dari korupsi. Di Indonesia belum gitu loh. Jadi namanya trading
influence gitu loh, menjual keterpengaruhan, menjual kewibawaan apa segala. Itu ada harganya juga kan gitu. Nah yang Nadiem ini, kembali ke Nadiem itu, ini kan udah fakta bahwa proyek itu kan ada kerugian negara 1,9 triliun dari proyek hampir 10 triliun. Mungkin Nadiem itu berpikirnya absurd ya. Dia pikir itu kemudian bisa jalan dengan Google, kerjasama Google Chrome itu. Ternyata proyek itu gagal dan diketahui dari awal juga sebenarnya gagal kan gitu kan. Nggak kompatibel, udah diprotes sana sini. Dia tetap lakukan. Nah kalau bukan Nadiem yang ngambil duit itu, berarti kan ada pihak lain yang ngambil ya. Nadiem mesti jadi mengungkap gitu. Justice apa? Lupa kan. Jadi dia itu bisa dia minta keringanan untuk dia yang membuka istilahnya ada justice apa itu gitu loh. Itu aja kita berharap ya dia buka aja siapa yang terima uang itu gitu loh. Dibuka aja berarti. Buka aja iya. Tapi kerugian negaranya kan ada 1,9 triliun udah diungkap oleh Jaksa Agung kan. Iya. Nah, kita balik lagi mungkin Bang, ya. Sedikit saya Nadiem tadi ya, kan kasihan ya. Anak saya itu termasuk yang pengagum Nadiem gitu loh. Oh gitu Bang? Ya artinya sebagai simbol dulu, simbol orang yang smart, tamatan luar negeri, membangun aplikasi yang walaupun ya sebenarnya niru Uber kira-kira gitu ya. Tapi kan kemudian bisa berkembang jadi bagus ya apa segala. Hancur gara-gara dia masuk di dalam sistem yang korup kan. Kan sistem yang korup kan. Jadi memang di zaman era 10 tahun lalu itu orang baik pun seperti Nadiem jadi rusak gitu loh. Ini yang situasinya yang mudah-mudahan di zaman Prabowo orang baik masuk, negara makin baik, semua jadi makin baik gitu loh. Nah ini ngomong-ngomong sistem yang rusak ya. Iya. Berarti kalau dari analisa Bang Syaganda lah yang memang udah lama tuh dari zaman Orde Baru terus bersuara gitu. Akhir ujung perpecahan kubu Prabowo dan geng Solo ini di mana gitu? Ya kalau menurut saya sih sekarang ya beratnya gini. Jadi gini, kan kubu Solo itu satu hal. Yang menurut saya itu dari hierarki permainan, dari hierarki pengaruh, Solo ini nggak hebat-hebat banget gitu loh. Iya kan? Solo kalau maksudnya Jokowi, Gibran nggak hebat-hebat banget. Yang bahaya untuk dilawan Prabowo ini kan adalah oligarki hitam tadi. Yang dulu masih nempel di Solo. Di geng Solo, dicap orang nempel di geng Solo. Mungkin sekarang juga dia mungkin udah nggak peduli dengan Jokowi mereka. Mereka akan buat front sendiri. Iya kan? Dalam teorinya Jeffrey Winters, dalam disertasi dia tentang oligarki. Oligarki ini kan punya defense industry. Dia mempersiapkan dirinya sendiri untuk mempertahankan kekayaannya. Misalkan ada konglomerat di pantai utara Banten. Ya dia menguasai pagar laut. Pagar laut sama Prabowo dihantam, bem. Ya kan Prabowo sekarang buat badan otorita pantai utara Jawa. Udah dilantik kemarin kepala badannya. Berarti kan orang nggak boleh lagi menguasai pantai. Ya nggak? Berarti orang ini harus ngalah. Oke. Kau boleh kerjasama pembangunan rumah kayak Dubai apa segala misalnya kayak gitu ya kan. Nah tapi sejauh mana orang ini merasa berkurang keuntungannya di era Prabowo ini. Ya kan, oh enak aja lu Prabowo, lu juga emang lu yang ngatur, gua udah nguasain pantai ini, gua udah nguasain laut ini, gua udah nguasain sumber ikan di Tual, gua udah nguasain. Tiba-tiba Prabowo ngatur-ngatur, ya bisa bersatu mereka. Untuk menggulingkan Prabowo, caranya macam-macam. Mensponsori gerakan-gerakan anti Prabowo, mensponsori makar, mensponsori terorisme. Kan Prabowo sendiri yang udah bilang bahwa ada potensi makar dan teror kan gitu kan. Jadi itu bisa aja gitu loh. Itu lawan beratnya bukan pengertian Solo tadi. Jadi Solo ini bisa bergeser ke oligarki hitam ini gitu loh. Nah ini yang paling bahaya. Nah tapi so far kalau informasi yang saya dapat itu udah hampir 100% itu tentara itu loyalnya ke Prabowo. Nah saya nggak tahu institusi lain. Tapi kalau tentara itu misalkan loyal sama Prabowo hampir 100%, saya pikir itu Prabowo kuat gitu loh. Susah menggulingkan dia gitu loh. Iya. Terus juga kayak misalnya di pemerintahan Pak Prabowo itu kan kayak, ini mungkin bagi sebagian orang gitu ya, sosok-sosok agamisnya, sosok-sosok nasionalisnya masih kurang lah gitu mungkin Bang ya. Kalau menurut Abang sendiri gimana? Iya memang kan
basisnya elektoral tadi itu kan saya sebut partai kan. Dan partai ini kan hampir nggak ada yang juga menunjukkan ideologi kan sekarang kan. Walaupun dia misalnya kayak PAN ini kan awalnya asal muasalnya banyak Muhammadiyah. Tapi kan lama-lama kan luntur ideologinya. Mungkin benar-benar rebound lagi ya. Rebound ya kan. Nah, NU juga gitu kan. Karena apa? Karena partai-partai ini kan selama ini kan jadi kena politik uang, politik demokrasi liberal apa segala. Jadi value-nya hancur gitu loh. Untuk menjadi anggota DPR, dia perlu uya-kuya, perlu artis, perlu ini. Bukan hanya satu ini kan, apa urbah apa segala kan kira-kira gitu. Supaya apa? Supaya dia dapat elektoralnya kan, dapat suaranya kan gitu. Nah, inilah dalam demokrasi ini memang seluruh yang disebut tadi ideologis tadi, baik Islam, sosialis apa itu luntur gitu loh. Nah makanya Prabowo kan sedang bingung nih sekarang berpikir untuk mengembalikan bagaimana restorasi ini kan supaya ideologi kita ini Pancasila ini yang terdiri dari unsur-unsur tadi Islam, nasionalis, marhenis apa segala ini bisa muncul lagi. Nah kita harapkan dalam 5 tahun, 10 tahun Prabowo presiden ya bisa itu muncul lagi supaya value ya nilai-nilai itu bisa menjadi landasan orang untuk berbakti pada bangsa, bukan seperti sekarang uang gitu loh. Ini Bang. Terakhir mungkin Bang ya. Iya. Jadi apa sih bedanya gitu ya ketika bersuara dari zaman Orde Baru, terus kemarin kan tahun 2020 Bang Syagana sempat ditangkap juga kan? Sampai sekarang nih. Nah kalau zaman Orde Baru saya ditangkap di penjara, dipecat dari ITB, iya kan? Sebagai salah satu pimpinan mahasiswa waktu itu, karena kita menyuarakan tentang demokrasi. Dulu nggak ada demokrasi, menyuarakan keadilan, ya kan, tanah-tanah untuk rakyat, jangan tanah rakyat itu dirampas apa segala gitu, oke? Nah, zaman demokrasi setelah Soeharto turun, semua orang bebas, tukang becak juga boleh demo, apa boleh demo. Kalau dulu demo tuh barang luxurious, cuman mahasiswa doang yang boleh demo, buruh ya nggak boleh demo dulu, ya kan. Mahasiswa karena kampus-kampus, beberapa kampus ya dibolehin, dijaga sama pemerintah tuh. Beberapa kampus besar boleh demo, tapi terbatas. Yang lainnya suruh rektor pecat kalau demo zaman dulu. Sekarang ini kebebasan berlimpah ruah. Di zaman Jokowi dia mulai hantam. Dia nggak bisa matikan undang-undangnya, tapi dia hantam, ditangkap-tangkepin. Ya kan paling banyak penangkapan orang kan di zaman Jokowi. Makanya seluruh orang-orang ahli Indonesia menyebutnya sebagai Jokowi turn authoritarian. Coba di Google tuh, itulah yang penulis-penulis asing apa segala. Nah di zaman Prabowo, dia ini mau bebaskan demokrasi, ya kan? Tapi memang kan dia ini karena dia di kepala Prabowo ini lebih banyak urusan agenda menghancurkan kemiskinan, mensejahterakan rakyat. Nah kadang-kadang yang kesininya kurang terurus, padahal di sini masih banyak persoalan yang carry over dari masa lalu. Contoh apa yang kurang terurus? Misalnya gini, standarisasi polisi dalam menangani demonstrasi, membina mahasiswa, quote and quote ya, membina bukan ini ya, maksudnya sebagai mitra berpikir negara apa segala, ini belum terjadi. Polisi masih kelihatan dia bingung. Pokoknya yang disebut sebagai aspirasi murni harus dijamin, kata Prabowo. Itu demokrasi kan, aspirasi murni. Yang harus dibabat adalah makarnya, penunggang-penunggangnya ini. Nah, penunggang itu siapa? Penunggang kan pemilik modal dong, paling gampang. Orang Prabowo udah bilang ditunggangin mafia-mafia. Nah kan selidikin aja, apakah mungkin Del Predo bagian dari mafia. Kalau saya nggak yakin, karena dia anaknya anak baik, bagus. Lembaganya lembaga HAM, nggak mungkin. Siapa misalkan yang GJ-an memanggil, nggak tahu udah dibebasin belum, ditangkap. Dia tangkap orang kok yang itu. Tangkap orang itu yang tadi, misalkan bener nggak Reja Khalid. Lu intip dong teropong Reja Khalidnya. Ya kan, Reja Khalid ini ketemunya siapa aja nih di Malaysia. Siapa aja agen-agen dia di Indonesia. Siapa ini. Curiga sama siapa lagi nih. Nadiem, siapa nih. Siapa lagi, misalnya gitu. Kalau curiga polisi kan Pak Prabowo bilang mafia. Mafia beras siapa aja. Mungkin nggak mafia beras yang main. Ya kan, atau mafia sawit. Kalau yang ditangkap yang itu, kita percaya. Jadi aspirasi murni jangan ditangkap. Ya nggak, yang ditangkap adalah bandar-bandar ini yang memang pengen menghasut, menciptakan instabilitas gitu loh.
Itu pendapat saya. Oke, makasih Bang Saganda. Terima kasih. Sudah Ya. datang dan kasih informasi banyak banget buat kita milenial dan Gen Z. Ya Makasih, Bang. mudah-mudahan para milenial nggak bosan ya dengan suara omongan saya nih. Aman Bang, sekali lagi makasih. Itu guys, akhir dari episode ini. Kita tunggu gimana hasil dari tuntutan rakyat 17+8. Gimana respon dari pemerintah, karena sekali lagi gitu ya, ketika ada anak muda bersuara, tentunya bukan berarti dia pemberontak atau ancaman gitu. Justru kita sama-sama pengen negara ini lebih baik lagi gitu, dimana sila kelima dari Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu dapat dirasakan juga di generasi-generasi yang mendatang. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.